Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Iya. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih buat teman-teman. So, malam ini gue mau kasih lihat ke teman-teman semua, terkhusus anak-anak Shoguners, untuk menjadi sebuah bahan referensi bagi para Shoguners yang mau memodifikasi motornya. Referensi ini adalah referensi paling simple, paling nggak ngabisin budget juga, terus paling enak dilihat lah intinya. Tapi hasilnya bisa bikin teman-teman semua tuh jadi tertarik untuk memiliki Shogun serapih ini, John. Sebelum terlalu jauh, alangkah baiknya kita intro dulu, John. Oke John, jadi inilah unitnya, motornya Shogun R125, kepunyaannya Mas Tegar Bagaskara. Ini salah satu unit. Hei, Anda, bisakah Anda diam? Ada kucing John. Jadi inilah kepunyaannya Mas Tegar. Ini adalah salah satu unit warisan dari keluarganya Mas Tegar, yang berarti motor ini dibeli dari baru hingga sekarang John. Terhitung umurnya mungkin sudah hampir masuk 20 tahun ya usianya. Wah gila, luar biasa. Entah 19 atau 20 tahun. Dan yang gue tahu juga, bodinya dan part-partnya ini sebagian besar masih bawaan dari pabrikan gitu. Meng, lu kenapa sih Meng? Oke, ini langsung aja mau kita review pelan-pelan sebelum kita nanti masuk atau lanjut ke podcast anjay. Podcast gak tuh? Kita ngobrol nanti sama ownernya nanti, oke? Jadi mulai gue review dari mulai look dulu. Nah, inilah penampakan utuhnya John. Jadi dari looks udah kelihatan banget bahwa ini adalah modifikasian simply tapi enak dilihat John. Jadi benar-benar simple, nggak berat banget modifikasinya, cuma enak banget untuk dilihat, dipandang, dan juga otomatis pasti enak banget dibawa. Mulai review dari atas dulu. Oke, di bagian cockpitnya dia masih original bawaan 125R. Perbedaannya adalah kalau 125R dan 125SP itu ada di bezel bagian speedometernya. Untuk yang 125R ini dia pakai warna silver. Ya. Kalau di 125SP ininya corak motif karbon dan warna gelap. Kalau untuk papannya sama aja, jadi bisa disubstitusi ke punya SP atau punya FD juga. Punya SP atau punya R juga John. Oke, ini masih bawaan standar. Nah, setelah lanjut di bagian cockpit, kita pindah ke bagian yang lain. Karena di cockpit Shogun itu nggak bisa dianeh-anehin. Karena batok belakangnya itu nyambung di bagian kontrol panelnya di sini. Beda sama Yamaha. Yamaha kan dia ada lagi nih holdernya di sini untuk bagian panel. Sedangkan kalau Shogun, dia menyatu. Udah tau lah ya anak-anak Shogun. Jadi intinya cockpitnya sangat sederhana begini aja. Untuk spion dia, ini adalah spion Shogun FL katanya. Tapi original, Suzuki. Salah satu caranya untuk membedakan ori dan tidaknya itu adalah teman-teman semua bisa lihat di sini. Sebentar, kok nggak bisa ini fokus ya? Oke, di sini ada embossan Suzuki John. Kalau ori, bedanya bawaannya dia sama FL tuh ada di sini. Kalau ini FL
dia tanpa ada payungan lagi. Jadi knopnya itu langsung pakai baut di sini. Sedangkan kalau bawaannya 125R dia nggak ada baut dan langsung pakai payung, sama kayak punya Thunder, John. Nah, ciri-ciri anak motor yang X tahun 90 itu pasti dia pakai bandul racing. Gua nggak tahu ini aftermarket lah, intinya nggak ada mereknya, gua nggak tahu. Tapi looknya itu bikin padat, dia lebih panjang, terus juga materialnya CNC-an gitu ya. Jadi lebih proper lah, karena nggak terlalu gendut, nggak terlalu ceking, jadi pas gitu. Ini salah satu trik juga kalau pengen punya gaya modifikasi simple, mainin di bezelnya juga, John. Sekarang kita pindah ke kaki-kaki. Kaki-kaki ini salah satu piranti yang sangat penting di saat teman-teman pengen modifikasi aliran apa akan jadi apa gitu. Jadi kunciannya itu ada di bagian kaki-kaki. Oke, pindah ke kaki-kaki. Mas Tegar itu masih mempercayai rim dari TK Japan yang dari dulu pamornya sampai sekarang masih bertahan, John, di anak-anak motor. Dia dapetin rim ini di angka 500 sekian, mungkin hampir 600 ribuan lah ya. Kalau jari-jari dia pasti yakin nih, gue nih mempercayakan dari TDR. TDR itu dari dulu sampai sekarang, dan bahkan gue pun dulu waktu tahun 2008an gue juga sudah pakai jari-jari TDR. Sekarang itu kata Mas Tegar harganya 150 untuk jari-jari TDR. Sedangkan dia ngeset untuk 2 pelek habis 100.000 di langganannya Mas Tegar, John. Kita pindah ke sebelahnya karena ini sangat-sangat penting buat teman-teman modifikator. Kalau pengen tahu kok bisa sih ini masuk dalam kategori simple modifikasi. Pertama, dari piringannya, dari disc brake-nya dia masih pakai bawaan pabriknya, mereknya kalau nggak salah Sunstar. Terus juga bautnya diganti, pastinya dong, pasti diganti pakai stainless yang harganya teman-teman pasti udah pada tahu semua berapa harganya. Dibilang mahal nggak terlalu mahal, dibilang murah ada harganya, John. So kalau untuk kalipernya dia masih bawaan pabrik. Jadi ini juga salah satu trik atau cara supaya teman-teman tuh nggak terlalu berat kesana di bagian depan untuk memodifikasi atau restorasi di bagian kaki-kaki. Jadi masih mempercayakan kaliper bawaannya, John. Tapi di sini doi udah pakai selang TDR nih. Ya hitung-hitung untuk mempertegas performa lah di saat pengereman. Di sini juga Mas Tegar udah pakai pegangan selang rem merek ARM ya, tapi bahannya dari stainless bagus lah ini. Jadi lebih memberi gap antara si selang rem antara teleskopik, jadi nggak bikin baret di sini, John. Biasanya kan sering baret ya kan. Oke, kita geser dulu ke bagian belakang. Bagian belakang ownernya ini mempercayai knalpot dari Shogun SP 125. Kenapa? Jujur nih, buat pengguna SP, di saat 125R dipasangin knalpot SP, suaranya lebih enak dipakai di 125R. Gua nggak tahu kenapa. Pokoknya lebih ngencring pakai knalpot 125 SP ini di Shogun R125 ketimbang di Shogun SP-nya langsung. By the way, pemasangannya PNP, plug and play, tidak ada paksa and paksa. Jadi benar-benar langsung nempel gitu aja, nggak ada paksaan sama sekali lah. Kita lanjut lagi ya, di bagian sini dia nggak ada dioprek-oprek sama sekali. Kita lanjut ke area belakang. Area belakang ini Mas Tegar mempercayakan shock breaker dari Kayaba. Ini ukurannya lebih besar atau lebih panjang dari bawaannya, karena bawaannya 340, yang ini berapa, Mas? Oh ya, yang ini ukurannya 350. Nggak tahu di saat ditunggangin atau riding positionnya bagaimana, tapi masih pantas banget untuk dipakein. Nggak kelihatan terlalu tinggi dan nggak kelihatan terlalu pendek gitu. Jadi intinya masih bonceng bertiga masih oke lah ini. Nah, di bagian belakang Mas Tegar mempercayakan ini dipilok atau di dashboard coating. Jadi ini tuh dipilok pakai Diton yang tipe dashboard coating gitu, John. Jadi lebih masuk lah intinya ya. So ini tampilannya kalau dari belakang nggak diapa-apain. Terus juga buat teman-teman semua, plat nomor wajib di repaint ya, biar cakep lah intinya. Jadi biar pantas sama seperti bawaannya, tapi ini lebih nyatu aja sih, lebih dop tuh di dashboard coating. Oke. Kalau bagian lampu belakang tidak diapa-apain, masih asli bawaannya. Terus yang paling penting, ini adalah salah satu tradisi dari anak-anak tahun 90-an. Mereka suka banget ngekrum bagian kaki-kaki. Terlebih bagian standar 1, standar 2, persneling, sama ini nih, dudukan
step belakang. Tapi kayaknya ini udah lama, jadi kerumannya agak sedikit korosi. Mungkin akan dikrum ulang lah sama Mas Tegar. Nah, bagian final gear, Mas Tegar mempercayakan pabrikan dari Triple S atau SSS. Asik. Dengan mekanisme belakang pakai 35, depan pakai 14 gitu John. Satu set ya, dia sama rantai juga. Tapi kayaknya kalau dipakai emas keren sih, nyatu sama pelek. Mungkin cuma Mas Tegar lebih suka begini. Oke, kita mundur dulu. Untuk perpaduan warna yang dihasilkan dari Shogun R125 punya Mas Tegar ini mempunyai diagram 4 warna John. Ada gold, merah, hitam, dan silver. Jadi pantas banget dibilang sebagai simply modifikasi atau modifikasi yang sangat simple. Ini adalah salah satu solusi buat teman-teman semua yang pengen motornya kelihatan enak, kelihatan cakep, tapi low budget. Ini salah satunya lah ya. Jadi total modifikasinya mungkin nggak lebih dari sekitar 2 jutaan. Pertama mulai shock breaker, ngekrum, rim kaki-kaki, dan selebihnya hanya perawatan aja John. Ya gak? Di saat lu beli motor ini di harga 2 juta, lu harus berani modalin 2 juta. Ini pun udah good looking banget lah. Kalau knalpot udah pasti yang baru mahal. Gua sarankan untuk beli yang copotannya aja John. Nah, suaranya gimana? Tadi kan teman-teman semua penasaran sama suaranya nih. Kok lebih nyentring nih? Gua kasih lihat ya, gua kasih unjuk ke teman-teman semua nih. Oke, sekarang kita cobain dulu gimana suaranya. Mudah-mudahan masih bisa starter nih. Masih dong. Nah, oke. Nih, kita dengerin suaranya. Dia lebih nyerinting, hampir sama kayak Arasi di saat dihidupin. Nyerintingnya dapet, dan lebih padat aja sih kompresinya ketimbang di 125 SP-nya. Gue juga nggak ngerti. Coba gue lepas mic dulu. Kita dengerin ya suaranya. A few moments later. Oke John, kita dengerin suaranya. Oke, jadi kayak gitu suaranya, lebih nyerinting. Kita matiin dulu. Nah, gue lupa nih sekalian. Untuk lampu, Mas Tegar mempercayakan RTD Rayton yang laser John. Harganya juga nggak terlalu mahal, kurang lebih di bawah 200 untuk satu bohlamnya. Hampir sama seperti Billet, tapi ini versi yang ala-ala dan murah meriah John. So, jadi ini aja yang bisa gue review dari motor Mas Tegar. Nanti gue akan ngobrol kapan-kapan sama Mas Tegar perihal kok lu bisa sih ngerawat motor seajib ini, padahal ini adalah body masih bawaan dari tahun dia lahir 2005 lah kurang lebih ya. Gila, luar biasa lah intinya. Nanti perawatannya bagaimana supaya teman-teman semua bisa belajar dari Mas Tegar untuk ngerawat motor ini bisa secamik ini. Dan ini adalah salah satu tipe modifikasi yang sangat simple tapi enak dilihat. Perpaduan warnanya dapat, simple dapat, nggak terlalu over lah intinya, ya gak? So, jadi segini aja videonya untuk kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, bisa mengedukasi dan menginspirasi teman-teman semua John. Untuk video selanjutnya mungkin nanti gua akan ngobrol langsung sama ownernya supaya teman-teman lebih bisa dalam buat ngedengerinnya dan memahami jauh lagi lah intinya untuk ngerawat ini tuh bagaimana, apa aja, pakai apa aja biar bisa semengkilat ini. Intinya akhir kata gue mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Motorbike.